Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa qala man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Wa qala fil hadisil ukhra taraktu fikum amrayni lan tadullu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'anbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dan syukur mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang ketika kita ingin menghitungnya atau kita disuruh untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan yang lebih utama lagi, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita pada saat ini masih menjadi bagian dari hamba Allah yang telah Allah karunia nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah sesuai dengan perintahnya dan sesuai pula dengan sunnah Rasulnya, yakni sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa mengenal siapa Rabb kita. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa beramal sesuai dengan sunnahnya. Maka nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam ini adalah nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena nikmat inilah sejatinya yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian,
yang penuh dengan cobaan, dan juga yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat kita kelak nanti. Karena apa? Kita benar di dalam beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Benar kita di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sehingga semua amalan-amalan yang kita laksanakan yang kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi ibadah yang makbulah, akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan penyelamat kita dari azab neraka jahanam yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang lalai ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi hamba-hamba Allah yang lalai tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sidang sholat maghrib yang nanti kita lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kami ingin mengajak Bapak Ibu jamaah untuk merenungkan kembali betapa pentingnya kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan pada kesempatan maghrib hari ini kita coba angkat, kita gali, yakni bab yang keduanya, yakni kembali kepada Sunnah, kepada Al-Quran sudah pasti, ya. Yang kepada Sunnahnya. Kenapa perlu kita angkat topik ini? Kalau kita lihat dalam praktek ibadah keseharian kita, kadang masih ada yang belum sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Kalau Allah perintahkan, iya, kita melaksanakan perintah Allah. Namun pelaksanaan perintah yang kita laksanakan, yang kita tunaikan, ini kadang masih belum sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kiranya kita untuk ar-rujuk ila sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil ibadah. Penting kita untuk kembali memahami sunnah Nabi di dalam masalah ibadah, sehingga tidak hanya kita memahami sunnah dalam artian apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa. Ini kadang kita ternina-bobokkan dengan makna sunnah ini, sehingga apa yang terjadi? Kur sunnah, mung sunnah. Ini fatal ketika ada pemahaman-pemahaman seperti itu pada diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus paham dulu apa itu sunnah dan bagaimana hukum kembali atau melaksanakan sunnah itu, sehingga kita nanti akan bisa lebih berhati-hati di dalam melaksanakan kehidupan dalam hal ibadah. Sunnah ini takrif sunnah, pengertian sunnah. Ini kayak agak tegang gitu ya. Tarik nafas. Dari awal itu kayak tegang gitu. Kademen. Tadi berangkat dari sana sudah buru-buru, ini pakai jaket panasan nih. Mau tak lepas sebenarnya, tapi yo izin ya. Oke, santai.
Oke, sunnah. Nah, kan agak slow dikit ini ya. Sunnah secara bahasa itu adalah thoriqah, ya. Jalan hidup, ya. Jalan hidup, ya. Yang dilekatkan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ya, petunjuk, jalan hidup atau petunjuk. Ini secara bahasa, thoriqah. Sedangkan secara istilah atau secara syar'inya, sunnah itu adalah ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'ali wa taqriri. Semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari akwal, qaul, perkataan-perkataannya, wal af'alihi, dan perbuatan-perbuatan, tindak lanjut, tindak tanduknya, gerak-gerik, amalan-amalannya, wa takririhi, dan juga ketetapan-ketetapan. Inilah sunnah. Ya. Maka ketika kita sudah memahami arti daripada sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, ya, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi beramal, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi makan, ya, bagaimana Nabi berpakaian. Ini semuanya apa yang ada pada Nabi, dan itu juga yang akan ada pada kita. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi melihat, kita juga melihat. Nabi mendengar, kita mendengar. Nabi tidur, kita tidur. Nabi pakai pakaian, kita juga pakaian. Nabi jalan, kita juga berjalan. Lalu ketika kita disodorkan kepada sebuah pertanyaan, ya, apakah kamu sudah mutaba'atis sunnah? Apakah kamu sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Secara totalitas, dari jalan kita, dari makan kita, dari duduk kita, dari tidur kita, dari ibadah kita. Maka kalau kita nanti kembalikan kepada sirah an-nabawiyah an hayati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah masih jauh. Ya. Nabi nggak pernah jalan celelean. Nabi nggak sembarangan rungok-rungokin, ngerasa niwong, ngomong-ngomong sing elek. Ya. Nabi ketika jalan tuh Qadul Basor, ya, nggak apa ya, jelaletan. Nabi nggak pernah nyakiti wong lek ngomong. Nah, artinya ketika kita ingin mutaba'atus sunnah, ingin mengambil sunnah, maka betul-betul kita harus ya pahami dulu apa yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum kembali kepada sunnah, baik dalam masalah ibadah khususnya, itu adalah wajib. Bagaimana kita ibadah kita nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Sholat contohnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, maka kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, sholatlah sebagaimana sholatnya Nabi. Ya. Kita kan nggak tahu, Ustaz, Nabi sholatnya kayak piye. Lah saya lahir Nabi sudah meninggal, saya nggak ngelihat langsung Nabi sholat. Nah, sementara perintahnya tadi itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah aku kan nggak ngelihat. Nah itu. Terus jawabnya dia, Ibu.
lek ngono kuwi pertanyaannya itu jawabannya piye? Jenengan nate ndelok Nabi salat? Mboten toh. Nah, sementara Nabi nyuruh kita salat, bagaimana kita ngelihat Nabi salat? Ya. Maka kita bisa lihat bagaimana cara Nabi salat melalui risalah-risalah yang telah dimaktubkan di dalam As-Sunnah Al-Hadis, di dalam Al-Ahkam, hukum-hukum yang membahas tentang sifat salat Nabi, yang membahas tentang sifat berpakaiannya Nabi, yang membahas sifat tentang bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan. Ini semuanya PR buat kita, ya. Nah, ini dalam masalah sholat saja. Kita harus mengikuti bagaimana sholatnya Nabi. Bagaimana sholatnya Nabi? Dia harus khusyuk. Rukun-rukun dalam sholat itu ya harus dipenuhi. Apa rukun-rukun dalam sholat? Nanti rukun dalam sholat itu, ya, yang wajib dalam sholat itu ada dua. Jadi rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Ini harus dipenuhi. Kalau kita ingin ittiba Nabi, kembali sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Rukun qauliyah yang sudah pernah kita bahas dulu, jenengan kasih ingat, itu apa? Takbiratul ihram, terus al-fatihah, terus tasyahud akhir, terus salam. Ini yang qauliyah yang harus diucapkan, yang harus dibaca. Selebihnya adalah sunnah, ya. Sunnah dalam artian hukum fikih. Nanti kita harus bedakan antara sunnah secara umum dan sunnah secara hukum fikih, harus ngerti. Jangan samakan sunnah secara umum dan sunnah secara hukum fikih disamakan dengan satu makna, sehingga ya kacau. Kemudian nanti sunnah fi'liyahnya apa? Sunnah fi'liyah iktidal, berdiri ketika kita mampu. Kemudian ruku', ya, bangkit dari ruku', sujud, bangkit dari sujud, tasyahud akhir, ya, kemudian tumaknina. Tumaknina ini adalah bagian daripada rukun. Nah, ini yang harus kita laksanakan ketika kita sholat, gitu. Nah, di antara rukun-rukun sholat yang mungkin sering kita dapatkan itu tertinggal, itu ada di tumakninahnya. Coba pekerjanya. Ya mungkin karena terburu-buru, ya. Ya sebenarnya ada solusi ketika kita ada kebutuhan mendesak ingin cepat barangkali. Maka apa solusinya? Bukan mengurangi yang rukun, bukan mengurangi yang wajib dalam sholat, tapi mengurangi yang disunahkan. Yang tadinya habis Al-Fatihah membaca surat, karena mungkin kita ada hajat yang harus segera ditunaikan, ya, maka suratnya kita tidak baca, ya. Harusnya seperti itu, bukan rukunnya yang dikurangi, sholatnya dipercepatkan. Akhirnya apa? Kalau dia sebagai imam, makmumnya yang bingung. Kalau makmumnya bertahan untuk mengikuti sesuai dengan yang disyariatkan Nabi, maka akan ketinggalan imam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita selaku makmum kemudian bermakmum, ya, kepada imam yang gerakannya cepat? Kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Ini kalau dalam sholat, kalau sholat jahriyah masih kedengeran gitu ya. Tapi ini ketika sholat fardiyah, sholat sirriyah, ya. Ketika sholat sirriyah kan kita nggak dengar imam itu membaca Al-Fatihah sudah selesai atau belum, kan nggak dengar. Tahu-tahu imam ruku sementara kita belum selesai. Selesaikan bacaan Al-Fatihah kita, apalagi ditambah lagi dengan membaca surat setelah kita membaca Al-Fatihah, sementara imam itu sudah bangkit dari ruku, kita masuk bacaan surat, imam sudah sujud. Lah terus bagaimana? Akhirnya sholat tiwi-tiwi.
Imam rampung, kita baru 2 rakaat. Nah, terus ini yang salah siapa ini? Kalau yang seperti ini terjadi. Nah, ada nggak solusinya? Ada nggak solusinya supaya sholat tersebut tetap sah, dihukumi sebagaimana sholat berjamaah, ya, dengan mungkin kita terpuntal-puntal, tahu puntal-puntal ya? Muntit-muntit, sudah terpuntal-puntal ya, ketinggalan ngikutin imam. Maka perhatikan baik-baik ini masalah hukum, jangan sampai salah paham atau memahami yang salah, ini fatal. Ya. Kalau kita dapatkan imam yang seperti itu, mungkin kita nanti safar ya, singgah di satu masjid ya, ternyata imamnya itu ada hajat, barangkali kan kita nggak ngerti, sehingga imamnya itu mungkin nggak membaca surat pendek, hanya Al-Fatihah saja kemudian rukuk ya. Maka kita ingat, ketika bermakmum wajib hukumnya mengikuti imam. Ketika imam takbir fakabah, wa idza raka'a ruku, wa idza ruku raka'a, wa idza sajada sajadu. Jadi ketika imam takbir, maka kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Nah, terus bagaimana bacaan kita, Ustaz? Ya. Bukankah Al-Fatihah itu adalah wajib? La tasihu sholata illa bi fatihatil kitab. Sholat itu nggak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Sementara kita belum baca surat Al-Fatihah, baru iftitah, imam sudah ruku. Nah, otomatis kita harus ngikutin imam. Sementara Al-Fatihah kita belum kita baca. Maka dalam hal ini, ya, dalam hal ini, satu, yang pertama yang kita ingat, kalau imamnya kita tahu, orangnya kita tahu, mempunyai kebiasaan kalau dia jadi imam itu cepat, ya. Saya ulangi, kalau kita tahu orangnya dan ketika dia jadi imam dia mempunyai kebiasaan untuk cepat, maka kita yang menjadi makmum, ya, begitu takbir, imam takbir kan takbir ini kan masuk rukun. Sekarang iftitah, doa iftitah masuk rukun atau bukan? Bukan. Ya. Doa iftitah ini tidak masuk rukun. Jadi begitu nanti imam takbir Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Ikut takbir dan langsung membaca Al-Fatihah. Supaya nggak ketinggalan imam. Ya. Mungkin imamnya cepat ya. Baca Al-Fatihah, Allah ba'idani wa baina khotaya wa ba'ada baina masjid wa Allah manakim min khotaya. Ya sebenarnya secepat-cepatnya kita baca ya masih ada lama. Nah, secepat-cepatnya kita membaca ya tetap agak lama. Nah, ini ketika kita tahu kebiasaan imam ini cepat, atau mungkin imam itu juga nggak membaca doa iftitah karena dianggapnya itu adalah sunnah. Langsung, maka kita langsung takbir, begitu takbir kita membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah pun belum selesai, kemudian imam rukuk, ya, maka kita harus ikut rukuk. Terus bagaimana bacaan Al-Fatihah kita yang tertinggal itu nanti akan termansuhkan, ya, terusohkan, itu sudah tergugurkan dengan rukuk bersama imam. Ya. Jadi tergugurkan dengan rukuk kita bersama imam. Ya. Kenapa? Kita nanti akan terhitung mendapat 1 rakaat penuh ketika kita bisa rukuk bersama imam. Ini. Ketika mungkin antum masuk ke dalam masjid, sholat sudah dimulai, imam itu sudah membaca surat Al-Fatihah, di pertengahan antum takbir Allahu Akbar, antum belum iftitah, belum juga membaca Al-Fatihah, kemudian imam rukuk, antum langsung ikut rukuk. Antum masih mendapatkan rukuk bersama imam, maka antum telah terhitung mendapatkan 1 rakaat penuh. 1 rakaat penuh itu ya sudah terhitung iftitahnya, sudah terhitung Al-Fatihahnya, bahkan sudah juga terhitung bacaan suratnya setelah Al-Fatihah, sudah terhitung di situ. Jadi ketika imam rukuk, antum belum selesai membaca Al-Fatihah, ikut rukuk.
Ya. Jangan antum nekat. Ketika antum nekat, imam bangkit dari ruku, antum malah nggak dapat ruku bersama imam. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Jangan membatalkan sholat kita. Wis lah harus itu sholat balik tak boleh imam sing lain. Ketemu meneh imam sing model ngono meneh. Bingung gak muter-muter tok. Kon dadi imam ya ora gelem. Wis kowe wae dadi imam. Ora iso aku. Ya. Sudah. Artinya ikutin. Karena apa? Kita juga nggak tahu imam ini membaca, ya kita husnuzon. Ketika dia memang seorang mukmin, apalagi aktif sholat berjamaah, ya, dan dia menjadi imam, nggak mungkin dia sholatnya itu tidak membaca Al-Fatihah. Ya kecuali memang kita tahu persis bacanya sudah ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya sudah nggak usah ikut kalau tahu persis seperti itu. Nah, ini ketika kita mendapatkan imam seperti itu, dan ini bagian daripada ya sunnah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita sholat berjamaah maka ikutilah imam. Ya, jangan kita semuanya sendiri. Ya, mohon maaf ini kadang ada bagian daripada saudara-saudara kita yang ketika nanti sujud terakhir, disunahkan dalam sujud terakhir itu sebelum salam, sebelum tasahud akhir itu adalah memperpanjang apa namanya sujud, ya, diperpanjang sujud di situ. Sunnahnya seperti itu. Cuman kadang ketika kita memahami itu, mau mempraktekkan itu, tapi imam kita dia tidak memperpanjang sujud, sudah bangkit dari sujud, maka kita yuk jangan sujud sampai lama sekali, baru nanti imam sudah mau salam, kita baru bangkit dan melok salam, malah tasahud akhirnya yang wajib itu tidak kita laksanakan, sujudnya yang sunnah kita perpanjang. Ya, lah ini kan malah seperti itu. Sudah ikutin, ya. Kadang jalur ya. Jadi ikutin imam. Ya, ini contoh dalam amaliyah ibadah. Kembali ikutin aturan-aturan yang telah Rasulullah SAW laksanakan. Kemudian juga termasuk ya ini bagian daripada sunnah. Ya, artinya sunnah yang wajib kita ikuti karena ini adalah sebagian contoh Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW. Ketika kita sholat berjamaah, ya kecuali ini nanti jamaahnya full penuh ya. Tapi ini jamaahnya cuma berapa orang ya. Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas, ketika kita melaksanakan sholat jamaah hadir ke masjid, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Penuhi dulu shaf awal. Berebutlah untuk di shaf awal. Ini malah kita gandeng sengaja di shaf akhir. Ya orang nyunah berarti. Ya. Kenapa banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah di shaf awal? Apa di antaranya? Akan mendapatkan sholawatnya Allah, malaikat. Ya. Allah dan malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf awal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kaulnya, ingat sunnah ini adalah juga termasuk ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, ya, khairu suhufi rijal, sebaik-baik suhuf sof bagi seorang laki-laki adalah awaluha wa sarriha akhiruha, dan seburuk-buruk sof bagi laki-laki adalah yang di sof akhir. Nah, jenengan pingin sing apik apa sing elek? Sing apik. Kalau pingin sing apik, yo segera berebut untuk mendapatkan
ya sing apik ya. Khairu sufufi rijal awaluha wa syariha akhiruha. Ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga mengingatkan ya kepada kita tentang ketika kita melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan ya, buat sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas antara orang yang sholat dengan ya, depannya ada pembatas sutroh taruh apa supaya apa, ketika ada orang lewat di depan kita dia tidak berdosa ya. Tidak berdosa karena kita dilarang keras untuk lewat di depan orang yang sedang sholat kecuali dia pakai sutroh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya, berdiri 40 hari 40 malam itu lebih baik ketimbang kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Berdirinya kita 40 hari 40 malam itu masih jauh lebih baik ketimbang kita lewat sekilas di depan orang yang sedang sholat. Artinya di balik peringatan yang begitu tegas, begitu keras, ada dosa di situ. Ada dosa ya. Sebagaimana Rasulullah juga menegaskan, mengingatkan ya, duduk di atas bara api itu jauh lebih baik. Ini bara api ya, bara api yang membara itu. Duduk di atas bara api itu jauh lebih baik daripada engkau duduk-duduk di atas kuburan ya. Artinya apa? Di balik peringatan keras seperti itu ada dosa. Ketika kita duduk di atas kuburan, duduk nyantai, enak, leyeh-leyeh, kesel, merindali kuburan, ya, mayat dimasukkan, kita penggali kuburan, yang sambil nunggu doa, kita duduk leyeh-leyeh, enak di atas, ya, keramik bisa, ya. Tapi ternyata duduk di atas bara api jauh lebih baik daripada duduk kita itu di atas keramik kuburan tadi itu. Nah, artinya ada dosa di situ. Sama dengan kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Maka kasih di situ yang namanya sutroh, ya. Kasih sutroh supaya orang yang lewat di depan kita itu tidak berdosa karena sholat kita. Nah, kemudian keutamaan sholat yang pertama juga Rasulullah juga mengingatkan, ya. Lau ya'lamun nasu fin nida'i wa sawfil awwali summa lam yajidu illa ayastahimu lastaham. Ini keutamaan sholat. Lau ya'lamun nasa, sekiranya seandainya manusia ini pada tahu fin nida'i, ada keutamaan yang sangat besar pada panggilan nida, panggilan adzan, kemudian kita mendatanginya, memenuhi panggilan adzan, ya. Wasofil awali, dan pada sof yang pertama, sumalam yajidu, kemudian dia tidak mendapatkannya, ila yastahimu, kecuali dia harus dengan cara diundi untuk mendapatkan sof pertama tersebut, lastahamu, maka niscaya mereka akan mengundinya. Saya akan mendapat pertama, diundi siapa yang mau pertama. Karena apa? Berebut soft pertama, sementara soft pertama itu tidak cukup untuk semuanya. Ini saking besarnya keutamaan tersebut, sehingga apa? Ya, seandainya harus diundi pun kita bisa melakukannya. Nah, ini keutamaan soft awal. Maka dari sini, ketika kita ingin kembali kepada sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Gitu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita bagi laki-laki untuk duduk di saf kedua, ketiga, kecuali saf pertama ini sudah tidak cukup, tidak muat, ya. Baru nanti kita saf kedua, saf kita dan seterusnya. Ini kita duduk nyantai, ya, bersandar, apalagi hari Jumat,
Ya, datang duluan bukan di sop awal, datang duluan rebutan dinding belakang. Lendean. Khotib khutbah turu mending. Masih mending ya, mending turu sambil dulu. Lah ngobrol mesti kampung ndaute mau dipangan tikus ora iki parine. Aku lewat kono ini cinta mulia kok gagal kabeh itu piye. Khotib lagi khutbah, kita bicarakan sawah. Lah Jumatan, lah nggak ada Jumat itu. Nah, ini kan adzan itu baru rampung. Lewat sedikit rampung. Nah ini sunnah, ya sunnah Nabi. Kembali kepada sunnah, ikutin apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya. Kemudian ini lagi, ini sunnah yang juga banyak ditinggalkan, ya. Mohon maaf, ketika sholat Jumat ini, di dalam sholat Jumat itu kan ada doa pada saat khutbah pertama dan khutbah kedua. Sunnah ketika berdoa bagi khotib, ya. Tapi kalau khotib-khotib Muhammadiyah ini, insya Allah saya perhatikan sudah lakukan semua ini amalan ini sunnah. Itu apa? Mengacungkan jari. Khotib ini ya ketika berdoa, ya acungkan jari berdoa. Jadi nggak begini, tapi begini, ya. Ya kalau mungkin khotib yang masih malu-malu, ya supaya nggak kelihatan, jadi pakai mic-nya begini. Orang kelihatan. Jadi makainya begini. Jarinya begini tapi mic-nya begini, ya. Allahumma fir lil mu'minin. Ini tetap jadinya gini, tapi karena malu pakai mic ya. Allahumma fir. Itu saya. Kalau khutbah di umum, ya. Mau gini, ini kan doa apa modelnya. Tapi karena dia dipermudah dengan mic, Allahumma fir. Nah ini sudah yang dilakukan oleh Rasulullah, ini fi'liyah Rasul. Jadi kalau kita kembali kepada sunnah, lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Lalu kita selaku makmum, ketika kita mendengar, ya, imam berdoa, khotib berdoa, ya, disyariatkan, disunahkan kita untuk mengaminkannya. Nah, cuma nanti perhatikan, tidak semua apa yang imam atau orang doa kemudian kita mengaminkan, ya. Secara umum ketika ada imam berdoa atau ada orang lain berdoa, maka kita mengaminkan. Tapi untuk, ya, sholat Jumat, ini dalam putusan tarjih, ya, ini juga mengambil yang ini karena memang tidak didapatkan hadis dalil-dalil yang sharih yang menjelaskan tentang ketika khotib sedang berdoa, baik di doa pertama ataupun doa di khutbah kedua, kemudian makmum mengaminkan dengan cara mengangkat tangan. Lalu apa? Cukup kita dengarkan, ya. Karena apa? Diam mendengarkan khotib, baik itu sedang berkhutbah atau berdoa, itu bagian daripada rukun sholat Jumat. Cukup dengarkan. Kalau kita mau mengaminkan, aminkan, tapi dengan suara yang sangat lirih, yang tidak didengar oleh sebelah kita atau cukup dalam hati. Begitu. Jadi tidak amin, amin. Ini ar-rujuk ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua harus kita ilmui. Ya. Jadi jangan asal sunnah apabila dilaksanakan dapat pahala, kemudian kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Akhirnya malah nggak ketemu. Ya. Kemudian apa dampak terburuknya? 5 menit lagi ya, saya tambahkan dikit aja. Dampak terburuk ketika kita meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, dalam masalah ibadah kita itu nanti akan tertolak. Minimal, ya, tidak diterima. Apa bedanya tertolak dengan tidak diterima? Man amila amalan falaysa fi amruna fahuwa raddun, ya.
Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang memang tidak ada dasar perintah dan contohnya dalam amalan tersebut dari Rasul, ya, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Kenapa? Nggak kembali kepada sunnah Nabi. Nggak ngikut Nabi artinya nggak kembali kepada sunnah Nabi. Makna sunnah itu kan semua yang disadarkan pada Nabi, masodara ila Nabi SAW, semua yang dikembalikan kepada Nabi dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, amalan-amalan Nabi, ya ibadah Nabi. Jadi kalau kita melakukan ibadah tidak sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, maka raddun, amalan ibadah tersebut itu tertolak. Ya. Jadi ini penting, ya. Karena sunnah ini juga merupakan salah satu daripada dua sumber hukum yang Allah tetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, mewasiatkan kepada para sahabat sebelum Rasulullah meninggal. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Lan tadullu abadan ma tamassaku bihima, yang kalian itu nanti tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran, kitabullah, ya, wa sunnatul rasul, sunnahnya Rasul, apa yang dikatakan Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, apa yang disampaikan Rasul, ya. Pegang itu, karena ini adalah merupakan sumber hukum Islam ada dua, sunnah, Al-Quran dan sunnah, maka jangan tinggalkan keduanya. Nah kemudian Rasulullah juga berpesan ketika kita nanti suatu saat mendapatkan perpecahan-perpecahan yang banyak, kalau kita ingin selamat kembali kepada sunnah, ya. Apa kata Rasulullah? Man ya'is minkum, barang siapa di antara kalian menemui hidup panjang, fasayara khilafan katsiran, di saya kalian nanti akan menemukan ikhtilafan katsiran, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak sekali, ya. Kalau itu sudah kalian temukan, perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan itu ada, apa yang harus kita lakukan? Wa'alaikum bisunnati. Jelaskan di situ, wajib jelas. Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa' rasyidin mahdiin, dan sunnahnya para khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa khulafa' rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kembalikan semua praktek ibadah yang kita lakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Lakukan ibadah kita sebagaimana ibadahnya Nabi, sebagaimana ibadahnya sahabat-sahabat Nabi, utamanya khulafa' rasyidin yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa'alaikum bisunnati. Ya. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian itu berhati-hati, ya, dengan perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang diada-adakan, ya, perkara yang dibuat-buat dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah ibadah. Karena apa? Ya, karena itu semua adalah namanya bid'ah. Hati-hati, kembali dalam masalah ibadah ini kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dampak yang akan terjadi ketika kita berpaling dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita masih menganggap apakah tidak melaksanakan sunnah tidak berdosa? Nah, ini. Maka dengan kita memahami seperti ini, maka kita akan tahu kembali kepada sunnah, mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari itu wajib. Nah, itu. Cuma nanti beda sunnah dalam makna hukum fikih. Kalau hukum fikih nanti, ya, sunnah ada yang namanya sunnah muakkadah, ada sunnah mustahabbah. Itu nanti hukum-hukum apa yang menyematkan kepada hukum-hukum yang sifatnya ghairu maqdhah, ya. Pelaksanaan hukum-hukum yang sifatnya ghairu maqdhah, ya, yang tidak fardu, maka itu nanti ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ghairu maqdhah, yang bukan masuk dalam ibadah fardiyah, fardu, maka kita baru akan mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita nggak laksanakan, kita nggak berdosa. Itu bukan makna sunnah yang secara umum, yang hakiki. Jadi sunnah yang secara umum, yang hakiki adalah mengikuti Nabi, kembali kepada seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi, yang berdampak fatal ketika kita mengingkari, menjauhi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tanya jawabnya nanti besok pertemuan yang akan datang.
kumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait dengan masalah-masalah sunnah ini. Nanti kita akan kaji khusus buat bahsul masail lagi. Ya. Satu. Tahun depan boleh. Untuk sunnah ya. Iya. Jadi anak pribadi itu pendapat saya pribadi ya. Ada dua. Jadi sunnah kalau dijalankan, kalau nggak dijalankan rugi. Kalau yang satunya lagi sunnah kalau nggak dijalankan dosa. Artinya kalau nggak dijalankan rugi itu yang ada fadilah pahala. Iya. Yang tidak dijalankan berdosa sama Allah dan Rasul itu sesuatu yang bersifat ancaman atau perintah. Iya. Itu nanti kalau nggak dijelaskan malam ini bisa. Baik, nanti itu kita jelaskan. Karena ini agak panjang penjelasannya. Ya, sebenarnya tadi penjelasan kita itu masih merujuk kepada yang kedua tadi, sunnah yang ketika kita tidak laksanakan itu berdosa. Ya, dosa nggak dijalankan. Ya, yang merugi itu nanti masuk dalam ibadah-ibadah khairul maqdud yang nanti mau kita belum jelaskan malam ini. Nggak cukup waktunya. Misalnya nanti kita bahas lagi, ini penting untuk kita pahami. Kalau orang salah paham, sudah nanti Ustaz Zainal ini sudah sesat. Pokoknya kamu nggak paham. Maka saya berharap jenengan semua, dan ini live pada seluruh jamaah Muhammadiyah di mana saja berada yang menyaksikan live ini, ya, ini kajian belum selesai, masih ada kelanjutannya, ya. Jadi jangan sampai ini menyelisih syariat seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bukan kita semua, dan semoga tidak ada yang tegang. Nun wal qalami wa ma kuntum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.